Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao mencoba untuk membuat terobosan ke Kaisar Abadi. Ketika dia mencoba membuat terobosan, musuh-musuhnya bermunculan dan mencoba membunuhnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao memasuki istana kuno. Ada peti di sini yang naik dan turun, mengalir dengan kecemerlangan 9 warna, melepaskan hujan cahaya ilahi. Itu terlalu gemilang, dipenuhi dengan aura ilahi dan keberuntungan. Itu memiliki nuansa logam, serta kilau batu giok dan batu. Ketika melepaskan cahaya warna-warni, itu sama gemilangnya dengan matahari. Di dunia ini, di antara jutaan dan jutaan makhluk, tidak banyak yang bisa menahan pancaran origin ancient artefak, sebagian besar musnah saat bersentuhan. Pada kenyataannya, Burial Earth biasanya menggunakan mayat untuk menahan kecemerlangan origin ancient artefak. Setelah bertahun-tahun, makhluk yang masih hidup, misalnya, Golden Undead Knights, berapa banyak dari mereka yang berhasil? Shenming dan Sanzang adalah pengecualian, cukup beruntung untuk tidak binasa, itulah sebabnya mereka diasuh oleh Raja Pemakaman. Shi Hao menahan hujan cahaya yang terkonsentrasi ini, tidak mati. Dulu, aku menggunakan peti kayu busuk sebagai perlindungan untuk bertahan hidup, tapi aku tidak perlu menggunakannya lagi. Sepertinya aku telah mengembangkan resistensi. Shi Hao menghasilkan artefak satu demi satu, misalnya, inti pedang abadi, catatan primordial sejati, peti kayu busuk, serta bahkan nyala api di dalam dirinya yang dihidupkan kembali. Pada akhirnya, dia bergerak, berjalan maju selangkah demi selangkah, mendekati peti ini. Setelah gemetar ringan, Shi Hao meletakkan telapak tangannya yang bisa menghancurkan langit di dada ini, benar-benar melakukan kontak dengan dagingnya. Kuil kuno ini bergetar, bergoyang dengan kuat. Kuil itu awalnya suci, tetapi sekarang setelah artefak asal kuno melepaskan cahaya, tampaknya terbakar, menjadi semakin menyilaukan. Asal artefak kuno tampaknya telah dihidupkan kembali, mengembangkan kehidupan. Itu bergetar, mengeluarkan suara gemuruh dan pancaran yang menakutkan. Hujan cahaya sepertinya turun seperti cairan sejati. Ekspresi Shi Hao sangat serius. Dia menahan jenis aura tak tertandingi yang tak terlukiskan itu. Tekanannya seperti gunung, seperti lautan luas, naik dan turun di sini. Seolah-olah beberapa kosmos dan lautan bintang tak berujung menabrak Shi Hao. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mengguncang dada ini. Bukan hanya tubuhnya, inti pedang abadi, catatan primordial sejati dan hal-hal lain semuanya tergerak. Dia bahkan menggunakan peti kayu busuk untuk menghancurkan peti ini. Akhirnya, transformasi yang lebih intens terjadi. Kecemerlangan 9 warna mengalir ke langit, merobek kuil, hampir saja memutuskan sungai besar waktu. Orang bisa melihat bahwa sungai waktu menjadi tidak stabil, bergetar hebat di sini. Shi Hao tidak tahu benda aneh mana yang menjadi kunci untuk membuka artefak kuno asal. Semua hal ini, termasuk dirinya sendiri, diperlakukan sebagai benih. Beberapa objek mendarat di origin ancient artefak. Akhirnya, tempat ini mengalami transformasi yang mengejutkan. Artefak kuno asal retak, peti seperti emas abadi 9 warna akan dibuka. Langit runtuh dan bumi terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Peti ini sangat suci, tetapi mengeluarkan suara yang menakutkan. Saat dibuka, itu disertai dengan pemandangan tidak teratur yang tak ada habisnya, banyak dewa alam jatuh. Ada penjara kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya kenaikan abadi yang gemilang. Semua jenis adegan terjalin seolah-olah segmen sejarah kuno muncul. Namun, semua ini terjadi terlalu cepat. Suara ringan terdengar. Peti ini benar-benar mekar seperti bunga, peti yang retak itu membuka sepotong demi sepotong, mengungkapkan pemandangan sebenarnya di dalamnya. Peti itu mulai retak seperti batu giok halus dan kemudian mekar seperti kelopak bunga, memisahkan sepotong demi sepotong. Mereka membawa hujan cahaya yang menyilaukan, membawa langit yang membakar cahaya api. Artefak kuno asal dibuka. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat, memegangi kepalanya, mundur. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, bagian atas kepalanya akan dibelah, tubuhnya penuh dengan retakan. Tubuhnya mengejutkan dunia, di puncak Raja Abadi, namun saat ini, dia masih tidak bisa menahan penderitaan yang luar biasa. Dia tersapu oleh 9 jenis kecemerlangan, tubuh akan menjadi busuk. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Dia sudah mengolah tubuh Raja Abadi, apalagi menyempurnakannya melalui kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, mampu mendominasi domain abadi dan laut alam. Secara fisik, siapa yang bisa menandinginya? Bahkan jika ada seseorang, mereka masih hanya bisa mirip dengannya. Namun, ketika origin ancient artefak baru saja dibuka, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping, bahkan tulangnya terbuka, tengkoraknya seolah ditusuk oleh kapal raksasa, hendak terbelah. Di dalam peti ada bola cahaya yang menyilaukan, cahaya ini melilit sesuatu. Bahkan seseorang sekuat Shi Hao, ketika matanya melihat ke atas, mereka meneteskan darah. Bahkan seorang Raja Abadi pun tidak bisa menatap langsung padanya, betapa mengerikannya hal ini. Shi Hao mundur,
Tetapi pada akhirnya, dia berdiri dengan stabil. Meskipun darah mengalir keluar dari matanya, dia tetap membiarkannya terbuka. Dia akhirnya melihat sesuatu. Itu adalah bola cahaya, mengalir di dalamnya kecemerlangan 9 warna. Itu terlalu kuat. Bola cahaya itu berbentuk cair, seperti ramuan batu giok abadi, meleleh, sebuah kepala. Di depan? Itu sebenarnya kepala? Shi Hao terkejut, tidak peduli apa, dia tidak pernah berharap melihat adegan seperti ini. Itu sebenarnya adalah mayat dewa? Ada yang tidak beres? Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat, menyeka darah dari depan matanya. Dia menatapnya lagi, menggunakan mata magisnya yang tak tertandingi dan kesadaran ilahi yang paling kuat untuk melihatnya, berharap untuk melihat apa itu sebenarnya. Tengkorak itu tampak tidak jelas, berubah menjadi tulang seputih salju. Itu masih terbungkus dalam kecemerlangan 9 warna, tetapi pada saat yang sama, ada materi kegelapan yang kuat di tengahnya. Tulang putih salju dan materi hitam, ketika keduanya dibandingkan, itu membentuk pemandangan yang mencolok. Apakah itu mahkota kaisar? Ini adalah suara Shi Hao, tubuhnya gemetar, mulai pecah. Dia ditekan oleh gelombang kekuatan misterius, dan kemudian dia akan sepenuhnya terhapus di sini. Dia yakin bahwa jika ada Raja Abadi lain yang ada di sini, mereka pasti sudah runtuh, tidak ada yang tersisa. Bahkan seseorang sekuat dia yang telah mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan hancur berkeping-keping, akan meledak di sini. Tulang seputih salju itu terbang. Itu berbentuk seperti mahkota, membawa aura sederhana dan kuno dan gelombang martabat yang tak tertandingi, seolah-olah seorang kaisar turun ke dunia. Ini adalah mahkota kekaisaran yang dipoles dari tengkorak, putih bersih dan berkilau, mengalir dengan cahaya aneh dan menyeramkan. Itu menyebarkan cahaya begitu saja, energi 9 warnanya yang tebal, menghancurkan semua hal. Shi Hao tidak tahan lagi. Tubuhnya bergoyang-goyang, bahkan jiwanya akan terhapus. Itu membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu mendarat di kepala Shi Hao, menyentuh rambut hitamnya, akan menempatkan dirinya di sana. Mahkota tulang itu berat, seperti bintang tak berujung yang dihancurkan bersama, bahkan lebih seperti kosmos yang kental. Itu langsung turun, mendarat di kepala Shi Hao. Shi Hao mengeluarkan teriakan keras. Tengkoraknya retak, remuk sampai ke titik di mana ia akan hancur. Bahkan roh primordialnya hampir hancur, akan ditekan di sini. Ini adalah situasi yang terlalu berbahaya. Sungguh keberuntungan alami, ini jelas merupakan situasi kematian yang tak terhindarkan. Petir kacau muncul. Mahkota tulang ini misterius dan kuat. Setelah mendarat di kepala Shi Hao, taji tulang diproduksi satu demi satu, menusuk tengkoraknya seolah ingin berakar. Pada saat yang sama, kecemerlangan 9 warna berputar, menyebar ke seluruh tubuh Shi Hao. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah bahwa mahkota putih tanpa noda itu masih memiliki cincin tebal materi hitam yang mengelilinginya, yang ingin berakar di tubuh Shi Hao. Shi Hao percaya bahwa ini adalah sumber kegelapan, bahkan lebih kuat dari semua materi kegelapan yang dia lihat sebelumnya, beberapa kali. Untaian ini saja sudah cukup untuk mencemari seluruh 3.000 provinsi. Semua ini terjadi dalam sekejap, cepat ke titik di mana seseorang tidak bisa bereaksi. Enyah. Shi Hao marah. Mahkota tulang ini meremukkannya hingga seluruh tubuhnya terbelah, menghasilkan taji tulang yang ingin menusuk tubuhnya. Apakah ini mencoba menyedot esensinya atau bergabung bersama? Dia memegang peti kayu busuk di tangannya, menghantamkannya ke kepalanya sendiri. Itu segera menyebabkan taji tulang itu terbang mundur. Dia tidak tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki peti kayu busuk ini. Itu benar-benar ajaib. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mengacungkan inti pedang abadi, meretas ke arah kepalanya. Cahaya pedang melonjak, cahaya kenaikan abadi yang gemilang. Dengan suara keras, ia mendarat di mahkota putih. Seolah-olah ada teriakan ringan yang terdengar dari inti pedang. Gambar kosong dihasilkan. Seekor makhluk duduk di peti mati kuno, tampak sangat kesepian di bawah matahari terbenam. Dia menatap bumi besar yang berlumuran darah dan kuburan tak berujung. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan suara dong, setelah mahkota tulang ini dipukul oleh inti pedang, itu terpisah. Kemudian, gelombang demi gelombang kelopak menutup, kembali menjadi satu dengan pecahan peti itu, bergabung bersama, mengumpulkan mahkota putih di dalamnya, menutupi semuanya. Tempat ini menjadi damai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Peti itu mengalir dengan kecemerlangan yang mempesona, naik dan turun dalam kehampaan. Namun, bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Tubuh Shi Hao compang-camping, semangat primordialnya redup. Dia menderita luka serius, hampir sekarat di sini. Jika itu Ao Cheng, Tai Shi atau orang lain di sini, tubuh dan roh mereka pasti akan terhapus. Kekuatan ini tak tertandingi, benar-benar tak terbayangkan. Agar Shi Hao selamat dari ini, hanya bisa dikatakan bahwa dia hampir menentang surga di jalur kultivasi. Raja penguburan, selamat tinggal. Shi Hao pergi dengan tergesa-gesa, menyeret tubuhnya yang hancur keluar dari bumi pemakaman, sehingga menghilang. Semua raja pemakaman terkejut.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya merasakan fluktuasi yang intens di sana. Mereka semua menggigil dalam hati. Asal artefak kuno masih ada, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Tidak apa-apa selama item ini tidak hilang. Hanya saja, setiap raja pemakaman memiliki keraguan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Huang. Dia tampak berlari, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kuharap dia baik-baik saja. Raja pemakaman Huo Heng berkata. Shi Hao pergi, memasuki Laut Realm. Dia memilih tempat tanpa orang lain dan kemudian duduk untuk merawat tubuhnya yang terluka. Namun, hal-hal yang jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Seutas materi kegelapan memasuki jiwanya, dengan gila-gilaan menimbulkan kekacauan. Roh primordialnya menjadi keruh, hampir jatuh ke dalam kegelapan. Untaian materi kegelapan ini adalah sumbernya. Ini jauh lebih serius daripada ketika dia terkorosi di 3000 provinsi. Pada saat yang sama, ada kekuatan misterius yang sepertinya menghancurkannya, membuatnya terus-menerus batuk darah. Tengkorak dan 4 tulang anggota tubuhnya retak, pemandangan ini sangat menakutkan. Bahkan jiwanya seperti ini, terbelah, mungkin dihancurkan. Shi Hao juga tegas, roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Dia menghindari untaian materi kegelapan itu, tidak membiarkannya merusak jiwanya. Pada saat yang sama, gelombang energi esensi intinya juga mengalir keluar. Dia menyerahkan cangkang dagingnya. Hong Long. Tidak jauh, gumpalan darah esensi itu membentuk kembali tubuh yang tidak dapat binasa, dengan cepat membangunnya. Roh primordialnya kembali ke dalam. Pada saat yang sama, dia makan pil abadi 9 warna untuk memelihara dirinya sendiri. Ini adalah obat hebat yang tak tertandingi yang dibuat dari obat-obatan abadi dan obat 3 kehidupan. Tungku obat ini akan membuat mata Raja Abadi menjadi merah. Itu karena hanya ada seseorang dari Eye of Emperor Collapse yang memperbaiki batch selain batch ini, efek obat ini mendominasi secara ekstrim. Meskipun demikian, tubuh Shi Hao yang baru terbentuk masih berlumuran darah, menahan gelombang kekuatan misterius. Ini terutama terjadi pada sumber kegelapan yang tidak bisa dia hancurkan sepenuhnya. Di kejauhan, tubuh Shi Hao yang terpisah terbelah menjadi beberapa bagian, untaian sumber kegelapan berputar-putar di sana. Menghilang. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat. Dia menyerang tubuh lama yang dia tinggalkan, takut dia akan jatuh ke dalam kegelapan dan kemudian menghasilkan roh primordial baru. Tinjunya menghancurkan tubuhnya yang ditinggalkan, menghasilkan ledakan darah di sana. Untaian kegelapan itu berkibar. Shi Hao memperhatikannya dengan cermat. Dia menunjukkan kekuatan magis yang besar, menekannya, menyegilnya. Ini bermain dengan api. Satu kesalahan dan dia akan selamanya jatuh ke dalam kegelapan, sulit baginya untuk berjuang bebas dari nasib itu. Kemudian, Shi Hao pergi, langsung kembali ke domain abadi, pergi ke pengasingan. Dia terus-menerus batuk darah selama beberapa dekade, mencoba untuk pulih. Selama ratusan tahun, dia tidak keluar dari pengasingan, masih memelihara roh primordialnya. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 tahun berlalu. Shi Hao masih tetap dalam pengasingan. Kerusakan yang dia derita kali ini terlalu serius, dia butuh waktu untuk pulih. Dia melunakkan darahnya lagi dan lagi, memurnikan kegelapan. Pada saat yang sama, dia memurnikan jiwa karena takut meninggalkan keluhan di masa depan. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selama proses ini, gua tempat dia diasingkan memiliki cahaya abadi yang terus mengalir ke langit, disertai dengan pancaran darah, memicu fluktuasi yang mengerikan. Setiap kali seorang raja abadi melihat pemandangan ini, semua orang menjadi terkejut. Apakah Huang terluka? Luka macam apa yang membuatnya membutuhkan 10.000 tahun untuk pulih, belum sepenuhnya pulih bahkan sekarang? Shi Hao tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Selama periode ini, laut alam mengalami kekacauan besar, sekelompok besar makhluk kuat kembali, apalagi membantai jalan mereka ke domain abadi. Dewa Kegelapan Willow dan nomor 2 di bawah langit membantu Shi Hao melawan mereka. Meskipun kosmos tempat dia tinggal sangat menderita, itu tidak mempengaruhinya. Banyak area domain abadi rusak. Pada saat yang sama, dunia asing juga diserang, kerusakannya serius. Namun, mereka memiliki kepercayaan diri, tidak terlalu takut. Itu karena ada raksasa yang kembali dari Laut Realm di pihak mereka. Huang telah terluka parah? Menarik, mari kita lihat apakah kita bisa mengirimnya ke alam baka. Ada seorang raja abadi di alam asing yang mengatakan ini dengan tawa dingin. Meskipun mereka juga harus menghadapi tekanan dari Laut Realm, mereka masih ingin membantai jalan mereka ke domain abadi dan melenyapkan Huang. Mereka telah tiba. Sekarang, tidak ada lagi penghalang di antara kedua alam ini. Apa yang disebut Imperial Pass telah rusak selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa merekonstruksi atau membangunnya kembali. Pot peleburan abadi muncul. Kundi secara pribadi mengambil tindakan, turun ke sini, memprovokasi surga mencapai fluktuasi, mengejutkan raja-raja domain abadi. Kamu berani? Kakek burung dan tetua koin sangat marah, dengan cepat menghentikan mereka. Itu karena ini adalah tempat pengasingan Shi Hao, mereka tidak bisa membiarkan mereka mengganggunya. Ada raja abadi lainnya yang bergegas,
ingin melepaskan pembantaian besar-besaran di sini. Jika Shi Hao mengawasi tempat ini, berapa banyak orang yang berani menyerang secara acak? Sekarang setelah mereka mengetahui sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, Raja Abadi dari dunia asing tidak punya pilihan selain segera menyingkirkannya. Semut tanduk surgawi menjadi gila, memasuki keadaan transformasi mengamuk paling menakutkan klannya. Matanya menjadi merah darah, membawa warna darah yang menyeramkan. Kekuatannya meletus, kekuatannya tidak ada habisnya. Yang paling penting adalah kekuatan roh primordialnya juga meningkat pesat, menjadi tidak kalah dengan Raja Abadi dalam hal apapun. Ini tepatnya 10 setan, masing-masing dari mereka memiliki sisi kejam. Begitu mereka menjadi gila, menggunakan semua kekuatan klan mereka bisa mendominasi semua sisi. Dia berdiri di jalan Raja-Raja Abadi ini, benar-benar berharap untuk benar-benar mencabik-cabik mereka semua. Dewa Kegelapan Willow mengambil tindakan. Dengan suara peu, itu menembus kepala raja. Dewa Kegelapan Willow adalah seorang raksasa, kekuatannya sangat besar. Situasinya sangat buruk. Tanah pengasingan Shi Hao dihancurkan menjadi reruntuhan. Tubuh aslinya terungkap, saat ini duduk di sana, darah hitam mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia memurnikan darah aslinya sendiri. Membunuh. Huang sudah tidak tahan lagi. Dia pasti akan menderita bencana hari ini. Seseorang berteriak. Shi Hao tetap diam, tidak bergerak. Selama tahun-tahun ini, dia menyesuaikan tubuhnya sambil menurunkan metode kenaikan kaisar, ingin meminjam kesengsaraan ini untuk melangkah di jalan itu. Memang ada manfaat yang luar biasa. Dia sekarang terjebak di jalur kenaikan kaisar. Roh primordialnya terus-menerus menyimpulkan berbagai hal, melepaskan pancaran cahaya yang cemerlang. Dia tidak bisa bangun. Aku menemukan jalan. Kali ini, itu pasti akan berhasil. Mahkota tulang di Origin Ancient Artifact memberi Shi Hao penajaman tanpa akhir sementara hampir membuatnya mati dalam prosesnya. Namun, dia juga bisa melihat jalannya sendiri. Setelah bertahun-tahun, dia selalu berpikir. Kenaikan kaisar, ada jalan yang bisa diambil. Namun, situasi saat ini sangat mengerikan. Itu karena sekelompok musuh berada tepat di luar. Di bawah situasi seperti ini, satu kesalahan dan Shi Hao akan menderita bencana. Huang, kamu bisa langsung pergi ke alam baka. Suara Kundi terdengar. Beberapa Raja Abadi mengepung Dewa Kegelapan Willow, mencegahnya untuk bergegas. Kundi bergegas dengan pot peleburan abadi di tangan, menekan ke depan. Dia adalah seorang raksasa, saat ini menyapu segalanya. Raja Abadi lainnya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Misalnya, Golden Furhow terlambat oleh serangan telapak tangan darinya sampai mengeluarkan seteguk darah. Ketika ingin menyerang, pada akhirnya, itu diledakkan oleh untaian cahaya abadi dari Immortal Smelting Pot, tubuhnya pecah menjadi dua. Itu meraung sambil jatuh ke belakang. Kekuatan magis Kundi tidak ada habisnya, kekuatan abadinya mengejutkan dunia. Kakek burung dan tetua koin segera mulai panik. Mereka dengan panik bertarung, bergegas ke depan. Mereka mengalami luka berat, menghadapi Immortal Smelting Pot secara langsung. Tempat ini meletus dengan kecemerlangan, gelombang cahaya abadi. Hal lama, serahkan hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk melukai saudaraku. Semut tanduk surgawi meraung, matanya menjadi merah. Dia menyerang ke depan dengan membunuh. Dia mengalami serangan dari seseorang di belakangnya, segera membantai jalannya ke depan, mencoba menghentikan Kundi. Seorang raja abadi di belakangnya menusuk tubuhnya, lubang mengalir dari depan ke belakang, pancaran darah menyilaukan. Namun, lengan raja abadi ini juga patah oleh gelombang kekuatan tak terbatas, melepaskan suara kaca. Ini adalah semut bertanduk surgawi, yang memiliki kekuatan terbesar. Meskipun dia menderita serangan serius, juga akan ada gelombang kekuatan mundur yang menakutkan. Hukum dan simbol Dao tidak ada habisnya, dilepaskan dengan ganas. Sial! Semut bertanduk surgawi bergegas, menabrak pot peleburan abadi. Lengannya menjadi emas, mengungkapkan kekuatan ekstrim. Hukum alam terjerat, menakutkan tak tertandingi. Justru serangan inilah yang tidak menahan apapun yang menghentikan pot peleburan abadi. Jika tidak, itu pasti akan merugikan Shi Hao, konsekuensi dari ini terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun, semut tanduk surgawi tidak bisa bertahan lagi setelah serangan ini. Matanya menjadi semakin merah, darah mengalir keluar dari ketujuh lubang itu. Lengannya mengejang, tulang-tulangnya terbelah. Kundi adalah seorang raksasa, kekuatan magisnya tak terbatas. Senjata yang dia aktifkan, setiap serangan acak memiliki kekuatan penghancur surga yang menghancurkan bumi. Kalian semua, tersesat. Aku ingin membunuh Huang, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Kundi meraung. Rambut kepalanya berkilau. Tubuhnya kurus dan keriput, tetapi ada semacam aura yang tak tertandingi baginya. Matanya adalah salib perak. Energi darah melonjak, dengan mengangkat tangannya, dia akan mampu menghancurkan semua kehidupan di dunia ini. Dia menyerang ke depan, ingin membunuh Shi Hao. Dewa Kegelapan Willow menghadapinya. Setelah meletus dengan kekuatan, lebih dari 10.000 cabang Willow menutupi semuanya dengan rapat,
membombardir musuh di sekitarnya, disertai dengan petir kegelapan, menyapu semua sisi. Tubuh utamanya bergegas, menghentikan Kundi. Mereka berdua raksasa, jenis pertempuran ini sangat intens. Di batas dunia, kekuatan abadi merasuki udara, megah dan agung. Ada Raja Abadi yang turun, bergegas ke sini. Kundi, hentikan keangkuhanmu. Seorang tetua muncul. Raja Abadi Qiyu tiba, raksasa, salah satu makhluk terkuat saat ini di domain abadi. Mengikuti di sisinya adalah Raja Pan dan Raja Abadi Hunyuan, serta yang lainnya. Kundi melotot marah, kepalanya berkedip-kedip dengan rambut perak. Dia memegang pot peleburan abadi, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, benar-benar ingin membantai jalannya. Namun, dia tahu bahwa dia sudah melewatkan waktu terbaik. Sekarang musuh lamanya Qiyu muncul, sulit baginya untuk bertindak sesuka hatinya di sini. Semut bertanduk surgawi, Golden Furhou dan yang lainnya menghela nafas lega. Untungnya, Pan King, Hunyuan Immortal King dan gerakan lainnya cepat, segera memberikan bantuan setelah mengundang beberapa ahli. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Raja-raja abadi lainnya juga bergegas satu demi satu. Pergi, kata Kundi. Pada akhirnya, Raja Abadi dari dunia asing mundur tanpa daya. Bahkan ketika pertempuran ini berakhir, Shi Hao masih tidak bangkit. Semua orang merasakan ada sesuatu yang salah dengannya, atau bagi seorang kultivator yang mengejutkan dunia seperti dia, bagaimana dia bisa tetap tidak menyadari semua ini? Raksasa Qiyu melangkah maju. Setelah hati-hati memeriksa keadaan Shi Hao, dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Ada kekuatan kegelapan di tubuhnya, dagingnya dalam keadaan penghancuran diri. Terlepas dari ini, dia tampaknya memahami Dao, dalam beberapa jenis keadaan pemahaman Dao, tidak dapat berjuang bebas. Kekuatan kegelapan? Semua orang terguncang. Jika Huang jatuh ke dalam kegelapan, maka itu akan sangat disayangkan. Pada saat yang sama, pemahaman Dao dari seorang Raja Abadi, untuk benar-benar tidak dapat bangun darinya, ini juga menandakan bahaya. Beberapa orang meninggal dalam jenis meditasi ini begitu saja. Ini adalah bencana Raja Abadi. Jika dia tidak bisa melewati persidangan itu, Huang mungkin akan mati. Tidak lama kemudian, semua orang pergi. Setelah hari itu, Dewa Willow kegelapan, nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik, semut bertanduk surgawi, dan lainnya menjaga tempat ini dengan serius, melindungi Shi Hao. Mereka tahu bahwa Shi Hao tiba pada saat yang sangat penting. Jika dia bisa melewatinya, itu mungkin seperti dunia baru baginya. Jika dia gagal, tubuh dan daunnya mungkin binasa. Waktu berlalu dengan lambat, 5.000 tahun lagi berlalu. Shi Hao bangkit kembali, membuka matanya. Cahaya ilahi meletus. Ada seutas materi kegelapan menggeliat seperti ular berbisa di antara jari-jarinya, tapi itu tidak bisa mengunyah dagingnya. Ini adalah jenis pencapaian yang menakjubkan. Sumber kegelapan sebenarnya tidak memiliki cara yang efektif untuk merusaknya. Pada saat yang sama, matanya menjadi semakin dalam. Selama tahun-tahun ini, dia selalu merenungkan jalan masa depannya, berharap untuk mematahkan belenggunya, melihat cahaya kenaikan kaisar. Tentu saja, inilah yang dia simpulkan. Adapun bagaimana keadaan sebenarnya, dia masih perlu menguji semuanya. Di dalam Imperial Court, ada sorakan besar yang terdengar. Kebangkitan Shi Hao membuat semua orang melepaskan napas lega. Dia tidak bergerak sama sekali selama bertahun-tahun, membuat banyak orang gelisah, bayangan membayangi pikiran mereka. Anak, Shi Zongtian sangat senang. Selama tahun-tahun ini, dia sangat khawatir, takut cucunya akan mati. Beberapa teman lama semua datang menemuinya ketika mereka mendengar berita itu. Pada akhirnya, ketika mereka mendengar bahwa Shi Hao akan melangkah di jalur kenaikan kaisar lagi, setelah keterkejutan awal mereka, banyak orang mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia masih akan melanjutkan? Apakah akan ada bahaya bagi hidupnya? Kamu akan melanjutkan? Dewa Kegelapan Willow bertanya. Itu memahami hukum Dao-nya, jalannya. Nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik dan yang lainnya juga khawatir, menyarankan untuk tidak melakukannya, menyarankan agar dia mengumpulkan sedikit lebih lama sebelum mencoba lagi. Hal-hal yang disimpulkan belum tentu benar. Ada beberapa raja abadi yang luar biasa yang berpikir bahwa mereka mengambil langkah itu, berjalan di jalan kaisar mereka sendiri, tetapi ketika mereka benar-benar melakukannya, mereka gagal pada langkah terakhir, mati dengan menyedihkan. Memang, jalur jenis ini adalah yang paling berbahaya. Orang yang menjual obat palsu, alasan mengapa tubuhnya terbelah menjadi 6 bagian, ditempatkan di dalam obat-obatan abadi, bukankah ini justru karena dia menyerang dengan paksa di jalan kaisar, sangat menderita, sehingga akhirnya dipaksa untuk menciptakan tubuh. Metode hebat pemisahan? Benar, tukang daging juga sebelumnya hampir mati mengenaskan. Mereka menyarankan hal ini, meminta Shi Hao untuk melanjutkan dengan hati-hati. Itu karena di mata mereka, tidak ada orang yang bisa menjadi kaisar di dunia ini. Sepanjang waktu, semua orang yang mencapai puncak,
Terlepas dari betapa menakjubkannya mereka, pada akhirnya, hidup dan darah mereka menjelaskan betapa menakutkannya jalan ini. Jelas bahwa jalan ini tidak bisa diambil. Mereka yang bersikeras untuk melanjutkan semuanya mati pada akhirnya. Aku percaya bahwa masih ada jalan menuju tingkat yang lebih tinggi di dunia ini. Bahkan jika level kaisar tidak tercapai, itu masih akan sedikit lebih jauh dari Raja Abadi. Kata Shihao. Dia secara pribadi mengalami pembukaan origin ancient artefak, mahkota tulang yang dipoles dari tengkorak. Itu benar-benar menekannya sampai hampir mati, ini sudah cukup untuk menjelaskan masalah ini. Dia ingin melanjutkan, membuat terobosan. Dalam 3000 tahun berikutnya, Shihao duduk di sana, dengan hati-hati mendapatkan semua pengalamannya. Dia percaya bahwa pasti akan ada beberapa jenis terobosan kali ini. Jalan aku justru untuk lebih menyempurnakan hukum aku sendiri. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Dia sekarang bisa mendominasi semua yang ada di jalannya, keterampilan daunnya sudah berada di puncak realm Raja Abadi. Alasan mengapa dia bisa melakukan ini adalah karena dia membangun 6 alam rahasia besar, benar-benar melangkah di jalannya sendiri. Sekarang, dia ingin menyempurnakannya lebih jauh, menyerbu ke alam kaisar. Sebelumnya, Shihao ingin membuka ranah rahasia besar ke-7, tetapi dia akhirnya gagal, tidak dapat menemukan cara apapun. Ketika dia ditekan oleh mahkota tulang, hampir kehilangan nyawanya dalam proses itu, dia sebelumnya melihat bola cahaya di atas kepalanya, sosok kecil yang duduk di sana. Itu meraung bersamanya, terus-menerus ditekan. Pada saat itu, ketika ditekan ke kondisi hampir mati, dia merasa bahwa kekuatannya agak meningkat, untuk sementara memungkinkan dia untuk menahan mahkota tulang. Dewa 3 kaki di atas kepala, ini bukan poin terakhir. Itu harus kembali ke lokasi aslinya, menjadi satu denganku. Kata Shihao. Bola cahaya di atasnya dapat menyebarkan hujan cahaya, melindunginya, membuat tubuhnya kebal terhadap semua metode. Namun, ini seharusnya bukan ranah rahasia terakhir. Dia merasa alam rahasia ini pada akhirnya harus kembali ke dalam tubuhnya. Namun, ketika dia menguji semuanya, benar-benar ingin menggabungkannya, itu membuatnya sedikit putus asa. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Bola cahaya itu bisa dipindahkan ke tubuhnya, tapi untuk benar-benar menggabungkannya terlalu sulit. Dia tidak punya cara untuk melakukannya. Huang dihidupkan kembali, tetapi tidak membantai jalannya ke alam asing, ini membuat kelompok raja yang tidak mati ragu. Menurut apa yang mereka ketahui, anak muda yang sedang naik daun ini sangat kuat. Setelah diserang oleh mereka, dia sebenarnya tidak datang mengetuk pintu mereka, ini tidak masuk akal. Pada kenyataannya, Shihao sangat marah. Dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu pada terobosan, dan kemudian melepaskan pembantaian besar-besaran ke dunia asing, menyapu semua raja, menyelesaikan semuanya. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka pasti akan tercengang. Dia ingin langsung menyapu raja-raja dunia asing? Seberapa berani dia? Shihao tidak memiliki sedikitpun kesan yang baik terhadap dunia asing. Raja-raja abadi itu, demi apa yang disebut benih kunci, telah melakukan kejahatan yang terlalu serius. Jika mereka hanya membunuh para kultivator, itu adalah satu hal, tetapi mereka melakukan pembantaian, Anlan bahkan merebut provinsi Xin, menyebabkan semua makhluk itu binasa, jatuh ke dalam kegelapan. Sementara itu, ini masih acara, skala kecil. Di masa lalu, selama pertempuran immortal kuno, hampir semua klan di 9 surga 10 bumi musnah, hanya sebagian dari makhluk yang menghindari bencana. Setelah pertempuran itu, seluruh dunia memasuki keheningan yang mematikan. Itu karena semua makhluk normal dibantai habis-habisan. Hanya setelah mengalami pengasuhan selama bertahun-tahun, alam ini pulih. Namun, ini juga menciptakan usia yang terfragmentasi. Langit dan bumi hancur, bahkan kenaikan abadi tidak mungkin, seluruh sistem rusak. Banyak kultivator tidak bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Shihao berjalan keluar dari tanah pengasingannya, berkeliaran di dunia, mengalami segala sesuatu di sekitarnya. Dia melihat ke arah langit. Jalan kaisar ini, bisakah dia berhasil? Aku bisa. Dia berkata dengan sangat tegas. Jalur kultivasi, ini adalah sesuatu yang dikejar semua klan, hanya pantas untuk itu sulit. Dao hebat apa yang ada di mana seseorang dapat segera berhasil? Kita perlu membelah onak dan duri, untuk menapaki jalan darah. Ekspresi Shihao menjadi tegas. Dia membuat keputusannya, bersiap untuk menerobos. Dewa 3 kaki di atas kepalaku, itulah rohku. Itu di luar tubuh aku, duduk di atas kepala aku. Ketika itu kembali ke tubuhku, aku akan dapat menggunakan kekuatannya, pikiran dan tubuhnya menyatu menjadi satu. Shihao akan dengan paksa menuju jalan ini. Ini adalah jalan yang berlumuran darah, bukan jalan yang rata. Dia harus membuat terobosan baru, disertai dengan lagu kepahitan. Hari itu, setelah Shihao kembali, dia bersiap untuk menyerang secara paksa di jalur kaisar, bersiap untuk menerobos tingkat raja. Kenapa kamu terburu-buru? Itu terlalu berbahaya? Bagaimana jika Kundi muncul lagi saat kamu menerobos? Nomor 2 di bawah langit khawatir.
Kamu harus mengundang Pan King, Hunyuan Immortal King dan yang lainnya untuk membantu melindungimu. Kata Taois emas abadi ekliptik. Tidak ada salahnya. Aku sebenarnya ingin mereka semua turun ke sini. Mata Shi Hao sangat cemerlang. Kemudian, dia mulai menyerang pada batasnya. Dia duduk di kehampaan, seluruh tubuhnya meletus dengan energi darah yang tak ada habisnya, mulai menginjak jalur kaisarnya sendiri. Orang bisa melihat bahwa 5 alam sekte Shi Hao mulai bersinar, menghasilkan rantai keteraturan ilahi yang tak ada habisnya. Mereka padat, bergegas ke bola cahaya yang berputar-putar di atas kepalanya. Ini bukan sentuhan normal, melainkan penggabungan. Bola, roh, cahaya itu akan bergabung ke dalam tubuhnya, menjadi satu dengannya. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Dunia ini bergetar, kekacauan utama menyebar, mengguncang domain abadi. Para ahli dari semua pihak terkejut, karena kegiatan ini terlalu hebat. Apa yang dilakukan teman kecil ini? Jenis kekuatan ini terlalu hebat. Di domain abadi, ada beberapa raja abadi yang bingung, mengawasi daerah itu. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia ingin menjadi seorang kaisar, menerobos kerajaan raja. Dia terlalu ceroboh? Jika dia menghasilkan gangguan besar seperti ini, bukankah semua orang tahu apa yang dia lakukan? Seorang raja abadi berkata dengan cemberut. Dia merasa Huang terlalu gegabah, bahwa ini akan memicu bencana pada dirinya sendiri. Jika dunia asing melihat ini, mereka pasti akan datang untuk menghentikan ini. Ketika Kundi mendengar tentang ini di alam asing, matanya bersinar. Dia ingin menerobos? Apa lelucon? Sepanjang waktu tanpa akhir, tidak ada yang bisa mengambil langkah itu. Dia cukup beruntung untuk mencapai tempat dia sekarang, namun dia masih dengan sia-sia berharap menjadi kaisar yang tak tertandingi. Kami akan mengunjunginya dan mengirimnya kembali ke reinkarnasi. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening. Jangan bilang domain abadi sengaja memancing kita. Tidak, Huang benar-benar menerobos. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, akan melumpuhkan dirinya sendiri. Seorang raja abadi berkata dengan positif. Baiklah, kumpulkan pasukan kita. Kita akan membunuh Huang. Undang Wuxiang, undang pohon catail iblis, kita akan pergi bersama, kata Kundi. Ketika para ahli di samping mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Siapa Wuxiang? Dia adalah raja abadi kuno dengan kekebalan sihir, kekuatannya tak tertandingi. Ini adalah seseorang yang tidak bisa dikalahkan. Reputasi pohon demonik Katail bahkan lebih mengejutkan semua alam, semua orang di bawah surga mengetahuinya. Apa? Pohon Katail iblis masih hidup? Bukankah itu jatuh dalam pertempuran Immortal Ancient? Seseorang berkata dengan kaget, jelas bingung. Di Eye of Emperor Collapse, ada seseorang yang memurnikan sejumlah pil abadi yang tak tertandingi. Wilayahku sebelumnya mendominasi dunia, memperoleh banyak harta, menemukan salah satu pil ini, menggunakannya untuk menyelamatkan pohon Katail iblis. Kundi berkata dengan suara dingin dan dalam. Baik, sekarang semua raksasa telah berkumpul, bahkan jika Huang maju selangkah lebih jauh, dia masih tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, apalagi dia tidak memiliki peluang untuk berhasil. Ayo pergi ke Laut Realm, hubungi 2 teman Dao itu, minta mereka ikut dengan kita dan bantu kita membunuh Huang. Kata Kundi dengan dingin. Semua orang menggigil dalam hati. Teman-teman Dao yang dibicarakan Kundi benar-benar raksasa, atau bagaimana dia bisa sejajar dengan mereka? Jenis kekuatan ini, bukankah itu cukup untuk menyalip semua domain abadi? Huang pasti sudah mati. Raja abadi yakin bahwa kali ini, sungai darah akan mengalir melalui domain abadi. Di kedalaman Immortal Domain, di dalam istana bimbingan kuno, monster berkepala 9 itu membuka matanya, ekspresinya dingin. Dia ingin menerobos? Ayo pergi, kita juga akan melihatnya. Domain abadi akan mengalami kekacauan besar. Para ahli berkumpul dari semua sisi, semuanya ingin mengambil tindakan terhadap Huang. Di kedalaman langit berbintang. Ini adalah wilayah perbatasan kosmos, sangat sunyi dan juga sangat dingin. Tidak ada klan yang tinggal di sini, atau mereka kemungkinan besar akan menderita bencana besar hari ini. Shi Hao duduk di alam semesta tanpa akhir. Di sekelilingnya, pancaran darah mengalir keluar beruntun, gelombang bergelombang seperti laut, naik dan turun, mengalahkan bintang-bintang. Ini adalah jenis pemandangan yang menakutkan. Lautan bintang kosmos bergetar, ruang retak, lubang hitam mengalah. Seluruh dunia tampak seolah-olah akan dihancurkan. Namun, di bawah aura kehancuran, ada juga gelombang kekuatan hidup yang menyebar seperti riak. Mereka memperbaiki bintang-bintang di tempatnya, memulihkan kosmos yang rusak. Shi Hao menembus batas, cahaya ilahi dilepaskan dari tubuhnya, melepaskan energi darah tanpa akhir. Dia bisa menghancurkan langit berbintang ini dan juga bisa memelihara semua hal. Di atas kepalanya, bola cahaya menyilaukan muncul, menyala di sana. Beberapa bintang besar di kejauhan bahkan meleleh, berubah menjadi cair dan kemudian seluruh kosmos yang diselimuti kegelapan meledak. Adegan ini terlalu menakutkan, terlalu aneh. Saat ini ada perubahan mengejutkan yang terjadi di kepala Shi Hao. Sebuah bola cahaya gemerlap bersinar, api mengamuk,
hampir membakar langit. Pada kenyataannya, ini bukan api tetapi rune Dao yang hebat. Mereka melompat-lompat, melonjak, membungkus sosok kecil seukuran kepalan tangan, menerangi semua hal di surga. Rantai memanjang dari tubuh Shi Hao satu demi satu, mengikat sosok kecil itu, ingin menariknya ke dalam tubuhnya. Cahaya meluap di antara mereka, saling berbenturan. Ini bukan jenis kekusutan yang normal, melainkan penggabungan. Di atas kepala Shi Hao, sosok kecil itu berjuang. Itu memutus rantai keteraturan satu demi satu, membuat rantai keteraturan Shi Hao bergetar, tubuhnya mulai retak. Garis demi garis darah muncul di permukaan tubuhnya. Pada akhirnya, bahkan rambutnya basah kuyup, basah oleh darah. Ini adalah proses yang sangat berdarah, proses yang dipenuhi dengan niat membunuh. Shi Hao secara paksa bergabung dengan rohnya sendiri, tetapi keduanya masih terus melawan dan bentrok satu sama lain. Jalan para kultivator justru bertentangan dengan norma, awalnya penuh dengan bahaya. Dia tidak punya pilihan. Setelah mengambil langkah itu, dia tidak bisa mundur, dia harus terus maju. Mungkin dia akan menjadi seorang kaisar. Dari sini, laut yang luas dan langit yang tak berujung akan terbuka, tetapi jika dia gagal, maka tubuh dan jiwanya akan binasa. Terlalu kuat, jadi ini Huang? Energi darah yang tumpah bahkan cukup untuk membuat Raja Abadi gemetar. Di kejauhan, ada orang-orang yang berbicara pelan, diam-diam mengawasi semuanya. Namun, melakukan hal-hal seperti ini terlalu berbahaya. Mengapa aku merasa daunnya beriak, tubuhnya tidak stabil, bahwa ada bahaya bagi hidupnya? Apakah itu yang dia sebut dewa? Mereka semua adalah Raja Abadi, menjaga tempat ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Shi Hao menyerang pada titik terobosan Raja, mereka tidak punya pilihan selain pindah, perhatikan tempat ini dengan cermat. Raja Pan dan Raja Abadi Hunyuan membuat gerakan besar, mengundang raja-raja lain untuk meminta bantuan. Mereka mengawasi tempat ini untuk mencegah serangan mendadak kundi dari dunia asing dan yang lainnya, yang ingin menghentikan mereka dari membantai Shi Hao, mengakhiri jalur kaisarnya seperti ini. Anak muda ini benar-benar tidak sederhana. Membangun sistemnya sendiri, apakah ini jalannya? Ini berbeda dari kita. Raksasa Qiyu berkata. Dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, jenius macam apa yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia sendiri adalah tokoh terkemuka dari zaman yang hebat. Namun, dia masih tidak bisa menahan nafas. Huang terlalu menakjubkan. Dia belum pernah bertemu anak muda yang begitu kuat, melebihi semua yang sebelumnya, bahkan membuat fosil hidup seperti dia merasa kagum. Di dalam domain abadi, semua raja pindah. Mereka semua adalah individu yang mengejutkan dunia. Saat ini, mereka berserakan, bersembunyi di kegelapan, menyaksikan sosok anak muda yang cemerlang ini. Bisakah dia benar-benar berhasil? Seseorang berkata pada dirinya sendiri. Jika dia gagal, kemungkinan besar dia akan benar-benar binasa. Sayang sekali. Dia masih sangat muda, bakatnya mengejutkan dunia. Seorang ahli berkata dengan desahan ringan. Nomor 2 di bawah surga, semut bertanduk surgawi, Taois emas abadi ekliptik dan yang lainnya khawatir. Mereka semua tahu bahwa Shi Hao mencapai titik penting, sementara mereka tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Pengadilan kekaisaran sangat dibatasi oleh Shi Hao, tidak diizinkan untuk mendekati tempat ini. Pada kenyataannya, dia sudah membuat pengaturan sebelum dia mencoba terobosan, agar semuanya tetap jauh. Semuanya pindah ke kosmos yang diperintah oleh Raja Abadi lainnya. Itu karena tempat ini ditakdirkan untuk meletus menjadi kekacauan, badai gila akan terjadi di sini. Hanya makhluk tingkat Raja Abadi yang bisa berpartisipasi, yang lain hanya akan mati secara tragis. Dalam kegelapan, seekor harimau putih muncul. Itu adalah eksistensi tingkat Raja Abadi, kekuatannya luar biasa. Namun saat ini, itu sebenarnya membawa seorang ahli, yang berfungsi sebagai tunggangan orang lain. Monster berkepala 9 muncul. Dia adalah raksasa tingkat puncak, duduk di atas harimau putih ini. Matanya dingin, membawa aura kegelapan, menatap Huang di kedalaman kosmos. Di belakangnya ada beberapa makhluk lain, semuanya adalah Raja Abadi dari Istana Bimbingan Kuno. Mereka datang, tetapi tidak segera mengambil tindakan. Kamu cukup kuat, tetapi kualifikasi apa yang harus kamu yakini bahwa kamu bisa menjadi seorang kaisar? Aku ingin tahu apakah aku bisa mengumpulkan mayatmu hari ini. Monster berkepala 9 itu berkata dengan dingin, gelombang niat membunuh menyebar keluar. Di Laut Realm, ada makhluk misterius yang duduk di pulau yang sepi, tidak bergerak sama sekali, seolah mati dalam posisi duduk. Di depannya ada labu kuning berkilau. Jika para ahli alam pemakaman melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Saat itu, wilayah pemakaman memiliki area yang luas yang runtuh, bencana ini justru disebabkan oleh ahli pengguna labu kuning. Senior, aku datang untuk mengundang kamu untuk mengambil tindakan atas perintah kundi. Seseorang berkata, berbicara dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama berlalu, orang ini akhirnya membuka matanya. Dia memiliki rambut abu-abu di kepala, bahkan matanya abu-abu, membawa aura pembasmian dunia yang menakutkan yang tampaknya mampu menembus jiwa.
Huang sebenarnya ingin menembus level raja dan menjadi kaisar? Betapa menggelikan. Kamu semua bahkan percaya hal semacam ini? Biarkan saja dia mencari kematiannya sendiri. Dia berkata dengan dingin. Senior Zhu Chong, orang ini cukup istimewa, lebih baik aman daripada menyesal. Aku harus meminta diri kamu yang terhormat untuk mengambil tindakan, menekan dan membunuhnya bersama kami. Selain itu, dia juga dihidupkan kembali dari bumi pemakaman. Di masa lalu, ketika kamu menghancurkan bumi pemakaman, dia ada di sana. Itu sama dengan berbagi karma yang tidak kecil denganmu. Kultivator ranah asing menyarankan. Zhu Chong tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil abu-abunya memancarkan cahaya menakutkan, menatap ke dalam kehampaan. Kemudian, dia bangun. Hal serupa terjadi di pulau lain yang sepi. Ada seorang pria parubaya yang memunggungi Laut Realm, berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Di sisinya ada pisau panjang seputih salju. Tampaknya kental dari aliran berbintang, niat membunuh meluap ke langit. Blaide King, bukankah dirimu yang terhormat mengatakan bahwa kamu akan memasuki domain abadi? Seseorang bertanya. Pada akhirnya, ahli bernama Blade King ini berbalik, sangat tenang, langkahnya berat, berjalan keluar dari laut, bergegas menuju domain abadi yang jauh. Ada banyak individu dari alam asing yang pindah, sudah menuju jalan mereka. Kundi tiba, menatap kosmos di depannya. Dia melihat keadaan Huang yang menyedihkan, bagaimana seluruh tubuhnya berlumuran darah, daging akan terbelah, namun masih dengan panik mencoba menerobos. Benar-benar menggelikan. Dia sebenarnya benar-benar berusaha menjadi seorang kaisar. Melebih-lebihkan kemampuannya. Kata Kundi dengan dingin. Orang-orang ini yang mengikuti jalan menuju kehancuran mereka sendiri, tidak perlu bagi kita untuk mengambil tindakan. Surga akan menuai hidupnya. Raja Raksasa Abadi Wuxiang berkata. Hanya generasi muda, mengapa ada kebutuhan untuk mengatakan begitu banyak? Bunuh saja dia. Satu orang berbicara, sosoknya tinggi, bintik-bintik putih bercahaya berkibar di sekelilingnya. Dia adalah pohon katail iblis, sekarang muncul kembali di dunia ini. Segera setelah itu, dua raksasa besar dari Laut Realm juga tiba. Yang satu memegang labu kuning berkilau, yang lain membawa bilah surgawi putih yang mempesona, turun ke tempat ini. Keduanya tidak menyembunyikan apapun, langsung membantai mereka seperti ini, membuat raja-raja Immortal Domain semua menggigil dalam hati. Ini buruk, dua ahli hebat telah turun ke sini, situasinya tidak terlihat bagus. Raksasa Immortal Domain Qiyu berkata dengan suara cekung. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti dengan jelas? Pakar yang memegang labu kuning berkilau itu bernama Zhu Chong, seseorang yang menderita kerusakan parah setelah menghadapi petani ayam, tetapi akhirnya selamat. Sosok seperti ini benar-benar menakutkan. Ini buruk, semuanya sekarang sangat merepotkan. Qiyu menghela nafas lagi. Selain raksasa, ada juga Raja Abadi yang jatuh dan Raja Abadi, semuanya berkumpul di sini. Mata mereka dingin, semuanya adalah figur paling kuat dalam periode waktu tertentu. Sekarang, mereka semua bersekutu bersama, turun begitu saja. Huang dengan sia-sia ingin menjadi seorang kaisar? Dia benar-benar tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi. Melihat bagaimana kamu sudah berlumuran darah, hampir setengah lumpuh, yang tua ini akan membantu kamu, biarkan kamu lewat saja. Pada saat ini, seorang Raja Abadi berbicara. Saat berbicara, dia sudah bergerak. Di tangannya ada palu perak yang meletus dengan cahaya guntur. Dia seperti dewa guntur, menerjang ke depan, tiba-tiba mengambil tindakan, gerakannya sangat cepat. Pada kenyataannya, ketika kata-katanya terdengar, semua orang sudah pindah untuk menyerang Shi Hao. Kalian semua berani? Di domain abadi, seseorang berteriak, ingin menghentikan ini. Namun, reaksi Shi Hao juga cukup cepat. Dia tiba-tiba membuka matanya. Meskipun tubuhnya berlumuran darah dan retak, situasinya sendiri mengerikan, dia masih memiliki kekuatan yang kuat. Tangan kosong Shi Hao terulur, memukul palu perak, membuatnya berdering dengan suara weng-weng. Artefak Raja Abadi menjadi redup dan kemudian pecah. Semua orang merasa ngeri. Kekuatan macam apa ini? Pada saat itu, Shi Hao membalikan tangannya, melepaskan telapak tangan, menabrak ke depan, meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dunia, mengguncang raja yang tidak pernah mati itu sampai dia segera batuk seteguk darah, seluruh tubuhnya terbang keluar. Ini membuat mereka terkejut. Bukankah Huang mencoba menerobos? Dia seharusnya sangat fokus, bagaimana dia masih bisa menyisihkan sebagian perhatiannya untuk menangani hal-hal di sekitarnya? Terakhir kali, ketika dia berada di pengasingan, dia tidak bergerak sama sekali, hampir terbunuh dalam prosesnya. Namun, kali ini sama sekali berbeda. Raja Abadi itu mengeluarkan teriakan aneh, terbang keluar. Semut tanduk surgawi mengeluarkan raungan besar, langsung melemparkan dirinya ke atas. Seluruh tubuhnya meletus dengan kecemerlangan emas. Dia adalah orang dengan kekuatan ekstrim, jejak tinjunya tak tertandingi, kekuatannya sangat hebat. Hanya junior klan manusia yang sepele, namun kamu berani mencoba menembus level raja?
Kamu melebih-lebihkan diri sendiri. Aku akan mengirimmu ke alam baka dengan satu pedang. Akhirnya, raksasa dari Laut Realm mengambil tindakan. Dengan suara syua, seberkas cahaya pedang putih menyilaukan tersapu. Alam semesta pecah, langit dan bumi terpotong. Adegan itu terlalu mengerikan, pancaran pedang tak berujung menghancurkan langit berbintang. Semua raja terkejut, pedangnya menebas ke arah Si Hao, pada saat yang sama menyerang raja-raja abadi yang masih bersembunyi di kegelapan. Itu tak terbendung, energi pedang yang menyilaukan akan benar-benar memusnahkan segalanya. Kamu berani? Raksasa Raja Abadi Qiyu mengambil tindakan. Dia mengaktifkan artefak magisnya, menghadap pedang surgawi putih yang mempesona ini. Dia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan serangan ini, jika itu orang lain, mereka tidak akan cocok. Cahaya pedang itu tidak ada habisnya, terciprat keluar. Kosmos runtuh, lubang hitam terhapus dari keberadaan. Adegan di sini terlalu menakutkan. Untungnya, semua yang ada di sini adalah raja. Jika itu adalah makhluk dari tingkat yang berbeda, tubuh dan roh mereka akan langsung terhapus, tidak dapat menghentikan gelombang kejut ini. Hehe, seseorang tertawa dengan cara yang sangat mencolok, mendominasi saat dia berjalan ke depan. Pohon katail iblis muncul. Dia tinggi dan kokoh, rambutnya acak-acakan. Sebuah telapak tangan menyerang ke depan, membuat dunia terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Kekuatan magis yang tak tertandingi melonjak ke depan. Telapak tangan ini terlihat sederhana, tetapi kekuatannya terlalu besar. Segera ada seorang raja abadi yang mencoba menghentikannya, tetapi akhirnya diledakkan sampai dia batuk darah, terhuyung ke belakang, tubuhnya terus bergetar. Dia menderita rebound dao hebat yang intens. Siapa yang bisa menghentikanku? Aku ingin membunuh Huang, siapa yang bisa menghalangi jalanku? Pohon katail iblis meraung. Dia sebelumnya jatuh di Immortal Ancient, tetapi sebagian dari jejak roh primordialnya lolos dari bencana. Selain itu, alam asing selalu mempertahankan darah esensinya. Itulah sebabnya ketika mereka menemukan pil abadi yang tak tertandingi dari zaman Kaisar Runtuh, mereka segera menghidupkannya kembali. Pohon katail iblis, di masa lalu, dia memiliki bakat yang mengejutkan dunia. Si Hao masih duduk di sana, dengan dingin melihat ke arahnya. Dalam pertempuran Immortal Ancient, bukankah kamu langsung dibunuh oleh seseorang? Mengapa kamu bersikap arogan sekarang? Ini adalah ejekan yang kejam. Pohon demonik katail meraung, langit tertutup biji seputih salju, bintik-bintik bersinar seperti dandelion. Mereka dibentuk melalui simbol dao besar, sekarang mekar, mengalir turun. Membunuh. Ada Raja Abadi yang bergerak bersama di domain abadi, membantai jalan mereka menuju pohon katail iblis. Siapa yang bisa menghentikanku? Pohon katail iblis meraung. Dia sebelumnya telah meninggal di era agung kuno abadi. Sekarang, dadanya selalu memiliki gelombang keganasan, sangat agresif dan haus darah. Si Hao tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan, langsung melepaskan jejak tinju, menghancurkannya ke arah pohon katail iblis. Bentrokan kekuatan yang intens terjadi. Jejak tinju Si Hao mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, membuat ekspresi demonik katail Tri sangat berubah. Dunia ini sebenarnya memiliki anak muda yang menakutkan. Menarik. Mereka bergerak secepat ini. Di samping istana bimbingan kuno, monster berkepala 9 itu menunjukkan senyuman dingin, menatap medan perang. Segera setelah itu, Kun dipindah. Dia memegang pot peleburan abadi di tangan, segera membantai jalannya, ingin secara pribadi mengakhiri Huang. Dia pasti tidak bisa membiarkan dia menjadi lebih kuat. Kosmos runtuh. Pot peleburan abadi itu mengintimidasi dunia, mengalir dengan kecemerlangan yang kacau, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Semua senjata Raja Abadi tersebar keluar. Meskipun Si Hao masih duduk di sana, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan ini dengan serius. Pertempuran yang intens, tabrakan yang mengerikan, semua ini meletus saat ini. Huang, aku percaya bahwa semua orang yang datang untuk membunuhmu sudah lebih dari yang dibutuhkan. Itu karena aku tahu bahwa kamu tidak dapat berhasil, tidak dapat mengambil langkah itu. Zhu Chong berbicara. Dia memegang labu kuning berkilau di tangannya, membawa kekuatan yang tak tertandingi saat dia tiba dari atas. Ketika dia semakin dekat, dia dengan tegas mengambil tindakan terhadap Si Hao, mengatakan, tekan dan bunuh. Membunuh. Semua raja kerajaan asing bergerak, menyerang bersama. Semua raja domain abadi juga bergerak, menghadapi makhluk-makhluk ini. Huang, serahkan hidupmu. Sebuah labu kuning berkilau terbang, menabrak Si Hao. Zhu Chong akhirnya mengambil tindakan. Ini adalah raksasa dari Laut Realm, seseorang yang sebelumnya menghancurkan bagian dari Burial Earth, tak terbendung. Dia mengaktifkan labu kuningnya yang berkilau begitu saja, menekan ke arah Si Hao. Di depan, banyak raja abadi yang agung mengambil tindakan, mencoba menghentikan labu ini. Artefak magis Dao yang hebat ini mengandung kekuatan tanpa akhir. Namun, Raja Abadi pertama dipukul sampai setengah tubuhnya hancur, terbang keluar, darahnya berhamburan melintasi domain berbintang.
Ketika labu ini bergegas keluar, bahkan seorang Raja Abadi pun tidak dapat menahan kekuatan semacam itu. Ketika Raja Abadi kedua mencoba untuk berdiri di jalannya, labu melepaskan seberkas cahaya warna-warni merah dari mulutnya. Itu seperti cahaya berdarah, mengembun menjadi inti pedang. Itu menghapus kepala Raja Abadi itu begitu saja. Raja Abadi itu berteriak, roh primordialnya berjuang bebas. Itu membawa darah esensi, melarikan diri ke kejauhan, akhirnya menghindari roh primordialnya diretas oleh pedang itu. Ketika Zhu Chong menunjukkan kekuatan, itu terlalu gila. Artefak magisnya tak terbendung, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Labu kuning berkilau turun dari atas begitu saja, menabrak kepala Shi Hao. Sementara itu, pada saat ini, pohon katail iblis, Kundi dan yang lainnya semuanya menampilkan teknik mereka, meluncurkan serangan paling kuat terhadap Shi Hao. Situasinya sangat mengerikan. Jika Zhu Chong juga bergabung di sini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Mengaum, nomor 2 di bawah langit meraung, menampilkan tubuh aslinya. Tubuhnya yang besar tertutup sisik. Ia menggerakkan sayapnya yang besar, tubuhnya yang sangat kuat tak tertandingi menghadap ke labu kuning. Cahaya menyilaukan meletus di antara keduanya, simbol rumit berkedip-kedip. Sejumlah besar pola abadi terjalin, membangun domain tingkat Raja Abadi. Tabrakan hebat meletus. Dengan suara honglong, tubuh nomor 2 di bawah langit itu hancur berlumuran darah, sisik-sisiknya yang berkilau berjatuhan dalam jumlah besar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, cakarnya bahkan menjadi compang-camping, memperlihatkan serpihan. Itu diledakkan terbang. Pada saat ini, tubuh Shi Hao bergetar hebat. Itu karena 6 alam rahasia besarnya bersinar pada saat yang sama, menarik, dewa, yang berada 3 kaki di atas kepalanya ke bawah sedikit, memicu bentrokan yang intens. Darah menetes dari alis Shi Hao, keempat anggota tubuhnya terbelah, tulang belakang naga besar mengeluarkan suara ka-ka, seolah-olah akan patah. 6 alam rahasia besarnya bergetar hebat, seolah-olah mereka akan dihancurkan. Bagaimana ini bisa menjadi pertanda baik? Pada saat genting, tubuhnya menunjukkan perubahan yang mengejutkan, mungkin dengan mudah mengakibatkan bencana. Haha, raja-raja yang tidak mati tertawa dingin, mendekat satu demi satu, menyerang dengan ganas. Berbagai ahli domain abadi semuanya mengambil tindakan, menghentikan mereka. Namun, raksasa immortal domain tidak cukup dibandingkan dengan sisi alam asing. Kundi membawa 2 raksasa besar dari Laut Realm, menciptakan kekuatan intimidasi yang kuat. Raksasa immortal domain Qiyu menghentikan Blight King. Energi bilah seputih salju itu sangat luas dan tak terbatas, menutupi Raja Abadi yang lama, memaksanya untuk sepenuhnya fokus pada hal ini, tidak berdaya untuk memberikan bantuan ke tempat lain. Huang, jenius apa? Tuan muda apa? Kamu benar-benar ingin menjadi seorang kaisar dengan sia-sia? Aku akan membantumu dengan mimpi absurd ini. Pohon catail iblis penuh dengan niat membunuh, bergegas membunuh Shi Hao. Darkness Willow Deity mengambil tindakan, menghentikannya. Keduanya adalah raja tipe tanaman, memasuki domain yang tak tertandingi. Sekarang, mereka saling berhadapan, meletus menjadi pertempuran hebat yang intens. Cabang-cabang hitam itu seperti rantai keteraturan ilahi yang bisa menembus segalanya. Namun, serangan pohon katail iblis terlalu aneh, benih seperti dandelion menutupi langit, simbol dao besar menutupi langit dan surga yang tak berujung. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Jika yang ini ingin kamu mati hari ini, apakah kamu masih berpikir kamu bisa hidup? Kundi berkata dengan dingin, membawa ekspresi yang sangat tidak berperasaan. Dia memegang pot peleburan abadi, menghancurkannya lagi. Shi Hao mengeluarkan raungan rendah. Sosok kecil di atasnya sedang ditarik ke bawah, beberapa alam rahasia besar bersinar, menariknya. Dengan suara weng, ia menuruni kaki lainnya. Selama proses ini, jiwa Shi Hao retak, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan darah, kulitnya pucat seperti kertas. Shi Hao mengayunkan tangannya, meretas ke dalam pot peleburan abadi, membuatnya bergetar hebat, terbang mundur. Huang, kamu masih ingin hidup? Serahkan saja kepalamu. Kundi berkata dengan suara rendah. Rambut peraknya berdiri tegak, pupil matanya menjadi salib yang menakutkan. Tangannya membentuk jejak magis, menghantam ke depan dengan kejam. Sementara itu, pot peleburan abadi diaktifkan, meletus dengan garis-garis kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Tubuh Shi Hao bergoyang maju mundur, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipak, seolah-olah akan pecah. Di sisi lain, semut tanduk surgawi dan yang lainnya merasa seolah-olah rongga mata mereka akan terbelah. Mereka semua ingin memberikan bantuan, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya. Itu karena Zhu Chong tak terbendung. Dia mengaktifkan labu kuning, meledakannya sampai tubuh mereka hancur, batuk darah dan terbang keluar. Ada Raja Abadi yang hampir mati dengan kematian yang menyedihkan. Nomor 2 di bawah langit memiliki sayap yang langsung dirobek oleh Zhu Chong. Hal-hal sudah seperti ini, situasi Immortal Domain sangat kritis.
Dewa kegelapan-kegelapan menghadapi pohon katail iblis dan raksasa domain abadi Qiyu menghadapi Raja Pedang Laut Alam, sementara pemilik labu kuning Zhu Chong menyapu Raja-Raja Abadi, semakin dekat dengan Shi Hao. Sementara itu, Kundi sudah mulai menghadapi Shi Hao dalam pertarungan hebat. Terlepas dari ini, masih ada Wu Xiang di kejauhan, monster berkepala 9 juga mengintai di samping, menonton dengan ekspresi dingin. Jika 6 raksasa besar ini bekerja sama, siapa yang bisa melawan mereka? Untungnya, domain abadi juga menyembunyikan monster tua. Singkatnya, ada keseimbangan dengan dunia asing. Seorang raksasa muncul, menghadap Kundi, menghentikannya dari menyerang Shi Hao. Namun, pemilik labu kuning tiba, menyerang Shi Hao terus-menerus. Situasinya masih mengerikan. Adapun Raja Abadi lainnya dan Raja Abadi, mereka telah lama terlibat dalam pembantaian. Darah Raja memercik, pemandangannya sangat pahit. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Huang, aku akan mengirimmu ke alam baka. Pada saat ini, Raja Abadi Wu Xiang akhirnya mengambil tindakan. Dia membawa tombak besar perunggu, mengirimkannya ke arah Shi Hao. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu karena semua Raja Abadi disibukkan dengan musuh mereka. Saat ini, Wu Xiang memiliki kemampuan ilahi alami yang paling aneh, kekebalan kekuatan ajaib, ini pada dasarnya adalah ancaman yang fatal. Simbol, teknik berharga, dan hal-hal lain meletus, tetapi semuanya terhapus di depan tubuhnya, tidak dapat melukainya. Hanya junior yang sepele, namun kamu masih berani mengklaim kedaulatan? Mati! Wu Xiang merong. Tombak perang perunggu berkedip dengan cahaya, turun ke kepala Shi Hao, ingin membelah dewanya. Dewa 3 kaki di atas kepalanya sudah turun 1 kaki, hanya 2 kaki dari kepala Shi Hao. Shi Hao mengangkat kepalanya. Dia mengeluarkan raungan besar, rambutnya acak-acakan. Dia meletus dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Sosok kecil di atas kepalanya itu juga mengeluarkan raungan ke arah langit, apalagi menghancurkan jejak tinju. Tombak besar Wu Xiang hancur berkeping-keping, bilah tombak putih menyilaukan, merobek kosmos. Niat membunuh menyebar kemana-mana, membuat semua Raja Abadi merasakan gelombang dingin. Kekuatan membunuh ini terlalu mengejutkan. Wu Xiang terkejut. Dia dengan jelas melihat bahwa apa yang dihancurkan oleh sosok kecil itu adalah simbol dao besar, sebenarnya efektif melawannya, menghancurkan tombak besar perunggu. Huang, kamu pasti sudah mati. Tepat pada saat ini, raungan terdengar lagi dari kejauhan. Di Laut Realm, ada sekelompok pasukan yang bergegas. Meskipun yang memimpin bukanlah raksasa, dia sudah tidak jauh dari level itu. Hal yang paling penting adalah dia membawa beberapa raja yang jatuh bersamanya. Ini adalah gelombang kekuatan yang menakutkan, datang untuk menyerang domain abadi. Itu segera menghancurkan keseimbangan ini yang sudah sangat buruk. Jika itu adalah situasi normal, maka begitulah, karena sudah ada invasi dari Laut Realm berkali-kali. Di masa lalu, domain abadi dapat menangani mereka, tetapi sekarang, itu adalah situasi kritis. Itu sangat berbahaya. Dengan gelombang kekuatan yang ditambahkan ini, pihak Immortal Domain benar-benar dirugikan, diserang sampai darah raja terciprat. Segera ada orang-orang yang tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya roh primordial mereka yang melarikan diri. Ini sangat pahit. Meskipun Raja Abadi sulit untuk dibunuh, mampu merekonstruksi tubuh mereka lagi, pertempuran besar sepihak ini masih membuat orang menggigil ketakutan. Semua orang bisa merasakan bahwa situasinya sangat buruk. Di mana raksasa domain abadi aku? Apakah tidak ada lagi? Kenapa mereka tidak ada di sini? Seseorang berteriak. Mereka pergi ke Laut Realm untuk menghubungi para raksasa yang meninggalkan wilayah kita, berharap untuk membawa mereka kembali. Waktunya sangat buruk. Beberapa ribu tahun yang lalu, ada raksasa yang memasuki Laut Realm untuk mencari jejak para ahli kuno yang tak tertandingi, berharap dapat membawa mereka kembali. Itu karena pertempuran besar semakin menakutkan, mereka khawatir mereka tidak akan dapat melindungi domain abadi. Yang lama ini juga datang. Monster berkepala 9 yang tersembunyi itu akhirnya bergerak, mengendalikan harimau putih, dengan dingin muncul. Dia memimpin Raja Kegelapan di sini. Dia mengambil tindakan terhadap Huang, bahkan semua orang yang berusaha melindungi Shi Hao termasuk dalam serangan ini. Ecliptic Immortal Gold Taoist meneteskan darah. Meskipun tubuhnya kokoh dan tidak dapat binasa, saat ini, itu masih menghasilkan retakan, hampir pecah dari serangan monster berkepala 9 itu. Orang bisa melihat betapa menakutkannya ahli ini. Saat itu, dia bertarung dengan Shi Hao sampai kedua belah pihak menderita, ini bukan tanpa alasan. Dia bahkan lebih kuat dari Kundi. Dia sudah menonton pertempuran ini untuk waktu yang lama. Baru sekarang setelah dia melihat situasi yang lebih besar sudah diatur, dia muncul untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga terjadi, berharap untuk mengakhiri hidup Shi Hao lebih awal. Ketika jenis kekuatan ini bergabung, raja-raja domain abadi segera disingkirkan, bahkan roh primordial raja-raja ini ditekan. Itu adalah kekalahan telak? Monster berkepala 9, kamu dikalahkan oleh Huang sebelumnya, menundukkan kepalamu saat itu, ingin menengahi. Sekarang,
kamu sebenarnya bermuka dua ini. Kebencian, semut tanduk surgawi memarahi. Monster berkepala 9 itu mengeluarkan dengusan dingin, wajahnya menunjukkan rasa jijik. Dia berbalik untuk melihat ke arah Si Hao. Kamu ingin menjadi seorang kaisar? Betapa menggelikan. Apakah kamu pikir ada yang bisa melakukan ini? Pergi saja ke neraka. Pada saat ini, bahkan raksasa Immortal Domain Qiyu terluka parah, diretas oleh serangan Blade King. Sebuah lengan jatuh, berlumuran darah, terbang keluar. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi dia dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Ada raja-raja yang mengambil tindakan terhadapnya satu demi satu. Bersama dengan pancaran pedang yang tak tertandingi dari raksasa yang terlalu tajam, dia akhirnya menderita. Dewa Darkness Willow juga menderita luka serius. Pada saat ini, langit ditutupi dengan biji dandelion, labu kuning berkilau, cahaya bilah putih yang menyilaukan dan hal-hal lain yang menekannya, membuat banyak cabang hitam jatuh, seluruh tubuh pohon menjadi redup. Raksasa Immortal Domain lainnya juga terluka, mundur. Ada terlalu banyak musuh, semuanya mengelilingi Si Hao, dengan gila-gilaan mengambil tindakan, mengelilingi tempat ini. Ini untuk memberikan pukulan terakhir. Banyak orang menghela nafas, memejamkan mata. Bukannya mereka tidak ingin memberikan bantuan, tetapi situasi saat ini membuat mereka putus asa. Dengan begitu banyak raksasa di sini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Huang, kamu masih ingin menjadi kaisar dengan sia-sia? Sudah waktunya bagimu untuk mati. Teriak Kundi. Heh, lelucon apa? Kamu ingin menjadi seorang kaisar? Ini adalah akhirmu. Suara demonika Tail Tree itu dingin. Mati! Ju Chong mengambil tindakan. Labu kuning berkilau langsung turun, menghantam kepala Si Hao. Pada saat ini, kekosongan bergetar. Si Hao duduk di tanah, simbol menyala satu demi satu, sangat gemilang, membungkusnya. Semua raja terkejut, dengan cepat mundur, khawatir mereka akan terjebak dalam perangkap pembunuhan ini. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa formasi tidak menargetkan mereka, tetapi menutupi Si Hao. Hanya formasi pertahanan yang sepele, namun kamu ingin menghentikan kita semua? Mati! Wu Xiang berteriak. Dia juga mengangkat tombak besar perunggu, menerjang ke depan, melepaskan kekuatan magis yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua raja mengambil tindakan, ingin menekan dan membunuh Si Hao, mengubahnya menjadi abu, selamanya mengakhiri potensi bencana di masa depan. Formasi magis itu aneh. Itu terus bergemuruh, menggabungkan kekuatan semua orang ke arah Si Hao, mengelilinginya di dalam. Semua kekuatan berkumpul menuju sosok kecil di atas kepalanya. Dia masih tidak meledak sampai mati, masih hidup. Semuanya, tolong ambil tindakan bersama, hancurkan formasi ini. Kematian Huang sudah dekat. Kundi meraung. Ia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Pancaran simbol tak berujung bersinar dari semua sisi, semuanya berkumpul menuju pusat, menekan dan menyerang Si Hao. Langkah yang sangat besar. Formasi ini mengandung 5 elemen Immortal Gold, Darkness Immortal Gold, Radiant Immortal Gold, 7 warna Immortal Gold, Void Immortal Gold, semuanya ada di sini. Bahkan Raja Abadi yang normal tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Kata Kundi sambil menghela nafas. Semua kekuatan ditekan bersama, bergabung ke dalam formasi, membuat Si Hao meletus dengan kecemerlangan yang mengejutkan. Gabungkan, justru pada saat ini, Si Hao meraung. Rambutnya semua berdiri, tubuhnya meneteskan darah. Dia menarik kekuatan raja ke dalam formasi, menggunakannya untuk memperbaiki tubuhnya. Dia sebelumnya melakukan derivasi tanpa akhir. Jika dia mencoba menggabungkan roh primordial dengan cara yang aman dan rutin, siapa yang tahu berapa tahun, apalagi belum tentu berhasil. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menarik kekuatan terbesar dari atas ke dalam formasi, meminjam kekuatan eksternal untuk membantunya bergabung, meredam tubuh dan jiwanya dengan cara ini. Tentu saja, ini juga sangat berisiko, karena jenis perubahan ini terlalu kuat, dengan mudah membuatnya meledak berkeping-keping, menjadi darah dan tulang. Seperti halnya transformasi ulat sutera, proses transformasi menjadi kupu-kupu harus dilakukan secara perlahan. Sementara itu, dia melakukannya dengan paksa, pada dasarnya merobek kepompong lebih awal. Satu kesalahan dan dia tidak akan bisa menjadi kupu-kupu, malah mati lebih dulu. Benar saja, kekuatan tak berujung dipandu. Saat dipaksa bergabung, tubuhnya pecah berkeping-keping. Kemudian, bahkan sosok kecil di atas kepalanya itu pecah. Si Hao tidak ragu sedikit pun, langsung melahap sebatang obat umur panjang untuk memulihkan tubuhnya yang terluka. Namun, transformasi mengerikan terus berlanjut. Tubuhnya masih belum pulih, namun hancur berkeping-keping inci demi inci lagi, bahkan tulangnya meledak. Dia mengatupkan giginya, melahap obat pil tak tertandingi yang terbuat dari 3 obat kehidupan, menstabilkan roh primordialnya, memelihara dagingnya. Ini adalah obat ajaib yang bahkan bisa menghidupkan kembali Raja Abadi yang telah meninggal, kegunaannya terlalu besar. Sosok kecil di atas kepala Si Hao ditekan oleh kekuatan yang tak tertandingi, dengan paksa digabung menjadi daging.
Itu turun dari atas, secara bertahap memasuki kepalanya. Shi Hao meraung. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya menderita luka serius yang tak terbayangkan. Meskipun dia memiliki obat-obatan abadi dan pil ajaib yang dibuat dari 3 obat kehidupan, dia masih sangat menderita. Namun, pada saat ini, dia berhasil. Paling tidak, dia menggabungkan sosok kecil di atas kepalanya ke dalam tubuhnya. Ini seperti yang dia simpulkan, transformasinya terlalu intens. Dia tidak bisa menahannya, tubuh dan jiwanya runtuh, siap meledak kapan saja. Terlepas dari ini, tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menembus udara, dilepaskan dari tubuhnya. Di dalam tubuh Shi Hao, api abadi yang tak tertandingi melonjak. Dia menggunakan teknik kematian Phoenix sejati, melakukan kelahiran kembali di sini. Kekuatan gemilang dilepaskan, pancarannya meluap. Dia hampir meledak, tubuh dan jiwanya hancur, tetapi dia bertahan, mencegah kondisinya memburuk, menstabilkan dirinya untuk sementara. Formasi emas abadi itu meledak. Semua orang tercengang. Bahkan kekuatan mengerikan semacam ini tidak bisa membunuh Shi Hao. Menurut spekulasi mereka, dia seharusnya meledak di tempat, tubuh dan jiwanya terhapus. Jadi bagaimana jika kamu bisa selamat dari gelombang serangan pertama? Bunuh dia sekarang. Formasinya sudah hancur, bagaimana lagi dia bisa melindungi dirinya sendiri? Demonic Tail Tree merong. Sekarang, semua orang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan yang dilepaskan Huang terlalu menakutkan. Setelah sosok kecil itu memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya bersinar, kekuatan yang mustahil untuk menatap langsung. Kau ingin membunuhku? Seluruh tubuh Shi Hao berlumuran darah, ada banyak retakan di permukaan tubuhnya. Namun, meskipun demikian, ketika dia berdiri kembali, tekanan yang dia berikan masih mencekik. Shi Hao menyerang, sebuah tinju menghantam. Suara Dao yang hebat memekakkan telinga, kosmos bahkan gemetar sebagai tanggapan, mengerang. Tinju yang dihancurkan oleh pohon katail iblis itu dihancurkan oleh jejak kepalan tangan Shi Hao. Itu menjadi berdarah, tulang putihnya terlihat. Kemudian, jejak tinjunya bergetar lagi. Pohon demonik katail mengeluarkan teriakan nyaring, seluruh lengannya terpotong oleh cahaya yang dilepaskan dari jejak kepalan tangan Shi Hao. Pemandangan ini sangat mengerikan. Serangkaian ledakan pancaran pedang menyapu. Blade King tiba-tiba menyerang, mengiris kepala Shi Hao, ingin meretasnya hingga terbuka. Shi Hao memadatkan cetakan kepalan tangan, langsung menghadapinya. Itu tak terbendung, memblokir artefak Raja Abadi ini. Pada saat yang sama, mengikuti getaran ringan dari tinjunya, suara kaca terdengar. Bilah yang tak tertandingi itu pecah begitu saja, langsung dipecah menjadi 3 bagian oleh Shi Hao. Pada saat ini, semua orang ngeri. Di bawah tatapan kaget semua orang, Shi Hao tiba-tiba maju. Dia meraih Blade King, menebas bilah telapak tangan, menyebarkan niat pedang yang tak tertandingi yang diberikan tubuh pihak lain dan kemudian melepaskan kepalanya. Darah menyembur ke langit. Shi Hao mengeluarkan raungan yang hebat, seolah-olah Raja Iblis yang tak tertandingi sedang mengaum. Rambutnya acak-acakan, niat membunuh meluap ke langit. Tubuhnya bergerak seperti hantu, tiba di depan wajah Kundi. Setelah hanya satu bentrokan, salah satu lengan Kundi robek. Adegan ini membuat semua orang di sini terkejut. Transformasi seperti apa yang dialami Huang? Dia sebenarnya bisa dengan mudah menghancurkan musuhnya seperti ini. Pada saat itu, Shi Hao melukai 3 raksasa. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Di sekitarnya, semua Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh tercengang, masing-masing dari mereka terkejut. Kundi mundur, mencengkeram luka lengannya, wajahnya tertutup syok. Pohong iblis bergerak ke samping, setengah tubuhnya berlumuran darah, benar-benar terpana. Blade King paling menderita, pedang surgawinya dipatahkan oleh Shi Hao dan kepala tubuhnya dilepas, darahnya berserakan di mana-mana, hanya memiliki mayat yang tersisa di dunia. Kepala Blade King tergenggam di tangan Shi Hao, roh primordialnya bahkan tidak dapat melarikan diri, terperangkap di dalam kepala. Huang, kamu, Blade King terkejut dan marah, pada saat yang sama merasa ngeri. Identitas seperti apa yang dia miliki? Dia melengkung dan berkelok-kelok melalui Laut Realm, yang dikenal sebagai raksasa, namun kepalanya benar-benar dilepas, dibawa dengan cara yang memalukan. Baginya, ini adalah masalah besar yang tak terbayangkan. Kulit kepalanya terasa mati rasa, merasakan gelombang kejutan. Kekuatan Huang sekuat ini? Jika dia tahu akan seperti ini, dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Menghadapi sosok menakutkan semacam ini terlalu bodoh. Namun, apakah ada makhluk dengan kekuatan seperti ini di dunia ini? Tingkat kekuatan ini melebihi batas, seharusnya tidak muncul. Bahkan tukang daging, peternak ayam, dan lainnya, apakah mereka memiliki metode seperti ini? Blade King merasa ngeri. Mungkinkah Huang benar-benar menerobos alam Raja Abadi, menginjak jalur Kaisar? Huang, kamu, berhasil? Suaranya bahkan bergetar. Bising! Shi Hao berkata dengan dingin. Kemudian, dengan suara peu, kepala Blade King berubah menjadi semburan kabut berdarah, hancur berkeping-keping.
Garis cahaya roh primordial bergegas keluar, mencoba melarikan diri. Namun, pada langkah ini, apakah dia masih bisa melarikan diri? 5 jari Shihao terbuka. 5 garis pelangi ilahi terbang keluar, membatasi langit dan bumi, menguncinya di sana. Kemudian, kepalanya langsung dilemparkan ke dalam kolam hukum petir Dao. Raksasa ditekan dan dibunuh begitu saja. Di sekitarnya, tempat ini sangat sunyi. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pertempuran baru saja dimulai, namun sudah ada hasil ini. Di domain langit tanpa akhir ini, hukum tidak ada habisnya. Dao aku berkembang selamanya. Pohon katail iblis meraung, memecah kesunyian. Dia menjadi gila, gumpalan kapas putih muncul di sekelilingnya. Jika bahkan 1 biji dandelion berakar, mereka bisa menghancurkan sungai bintang. Ini adalah metode pohon katail iblis, mampu menyerap buah Dao musuh, energi esensi mereka. Langit dan bumi runtuh. Benih dandelion berubah menjadi simbol Dao besar, membelah kosmos, muncul di mana-mana. Itu menenggelamkan tempat Shihao berada, dengan paksa menekannya. Pohon katail iblis adalah raksasa. Dia menggunakan kemampuan ilahi pamungkasnya, setiap biji seputih salju yang mengandung seutas darah esensinya. Dia sekarang akan keluar semua. Itu karena dia sudah merasakan teror anak muda ini. Mungkin dia benar-benar bisa menembus kerajaan raja. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada makhluk yang begitu kuat? Hanya bentrokan sederhana yang bisa membunuh raksasa. Ini melampaui legenda ilahi, membuatnya menjadi makhluk di tingkat yang sama sekali berbeda. Permukaan tubuh Shihao meletus dengan api yang mengamuk, membakar dengan ganas, terlalu gemerlap. Itu membakar kekosongan sampai runtuh. Kosmos menangis, gemetar, melengkung dan berputar. Ini adalah api abadi yang tak tertandingi. Semua biji dandelion mengambang yang bersentuhan dengan permukaan tubuhnya benar-benar menyala. Bahkan jika mereka berubah menjadi simbol Dao besar, mereka masih meletus, api meluap ke langit. Jalan Kaisar, kamu benar-benar menerobos alam raja abadi. Pohon katail iblis meraung. Wajahnya benar-benar pucat, sosoknya yang tinggi dan kokoh mundur, mengejutkan. Dia bisa merasakan bahwa darah esensinya hilang selamanya, dilahap oleh cahaya yang berapi-api itu. Darah esensi raksasa, bagaimana bisa semudah itu dihancurkan? Ini terutama terjadi ketika simbol Dao besar bergabung menjadi satu, menekan dan membunuh musuh, kekuatannya tidak ada habisnya. Namun, Huang menghancurkannya begitu saja. Pada saat yang sama, Shihao mengangkat tangannya. Lengan kanannya bersinar, berubah menjadi inti pedang, cemerlang dan mempesona. Kemudian, dia meretas ke arah pohon katail iblis. Pohon katail iblis berteriak, suaranya mengguncang kosmos, bintang-bintang bahkan membelah. Dia akan habis-habisan karena dia mengerti kekuatan lawan, tahu bahwa itu kejam yang tidak bisa dibandingkan. Sangat disayangkan, semua pembalasan darinya sia-sia. Semua jenis simbol dihapus. Tubuhnya yang melindungi simbol Dao besar diretas berkali-kali sampai tubuhnya terbuka. Pancaran darah memercik, tubuhnya dipotong oleh Shihao. Pohon katail iblis berteriak dengan sedih. Dia tidak bisa melarikan diri. Musuh ini berbeda dari musuh besar yang pernah dia hadapi sebelumnya, terlalu kuat, melebihi alam raja abadi. Dia meraung, membawa keengganan, membawa keputusasaan, membelah dari atas kepalanya sampai ke bawah. Dia dibelah dua oleh Shihao, bahkan roh primordialnya seperti ini. Pohon katail iblis berteriak dengan sedih. Jejak roh primordialnya bergabung, ingin menjadi satu. Dia percaya bahwa dia bisa pulih karena jiwa raja abadi-abadi dan tidak dapat binasa. Namun, apa yang diikuti dengan kejam menghancurkan semua harapannya. Jari Shihao seperti pedang, terus-menerus menebas, pancaran api yang sepenuhnya mendarat di jejak roh primordialnya. Apa yang dikenal sebagai jejak yang tidak dapat binasa hancur begitu saja, dan kemudian meledak. Tubuh dan roh demonik katail terhapus begitu saja. Tubuhnya berubah menjadi abu, roh primordialnya menjadi hujan cahaya. Kemudian, ada nyala api besar yang membakar dengan ganas, menelan kosmos ini. Langit dan bumi bergetar. Adegan yang tidak teratur terlalu mengejutkan. Di bawah penutup salah satu tangan Shihao, semua adegan aneh itu menghilang, tidak berani muncul kembali. Raksasa terbunuh begitu saja. Ini mengejutkan setiap raja di sini. Namun, saat ini, Shihao juga terhuyung-huyung, sepertinya dia agak lemah. Tubuhnya dipenuhi noda darah, retakan di mana-mana. Dia seperti bejana porselen yang dipukul dengan keras, tubuh yang hancur disatukan kembali. Itu karena ketika dia menerobos, dia menderita kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Dia dengan paksa menggabungkan jiwa dan tubuhnya, jenis transformasi intens ini terlalu kasar. Saat membuat karya seni yang halus dan bagus, yang lain memahat dengan halus dengan alat yang cermat, menggunakan air untuk memoles permukaan, sementara dia menebas dengan kapak raksasa, mengamuk seperti kilat. Dalam satu hari, perubahan mengejutkan surga terjadi. Jenis evolusi ini terlalu mendominasi. Fakta bahwa Shihao tidak mati sudah merupakan keajaiban.
Alasan utamanya adalah karena pil abadi yang tak tertandingi yang disempurnakan dari 3 obat kehidupan menunjukkan kegunaan yang besar, memastikan bahwa jejak roh primordialnya tetap tidak dapat binasa. Bahkan jika roh primordialnya hancur, itu disatukan kembali. Jika bukan ini masalahnya, Shi Hao pasti sudah mati di sini. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, obat 3 kehidupan bukan hanya kesempatan bagi Sanzang dan Shen Ming untuk menjadi raja, itu juga obat penyelamat nyawa Shi Hao sendiri, yang memungkinkan dia untuk berani mencoba sesuatu yang sangat gila. Namun, cedera serius tetap cedera serius. Dia bisa pecah kapan saja. Itu karena meskipun roh itu memasuki tubuhnya, mulai menyatu dengan dagingnya, proses ini belum sepenuhnya selesai. Mereka masih bentrok dengan intens, satu kesalahan akan mengakibatkan semua upaya sebelumnya sia-sia. Namun, Shi Hao percaya bahwa jika dia tidak mati, maka apa yang akan menunggunya adalah lautan dan langit baru yang luas. Membunuh. Pergi bersama-sama. Manfaatkan momen ketika keterampilan daonya tidak stabil untuk membunuhnya. Kundi meraung, terlihat seperti orang gila. Itu karena dia merasa seperti dia benar-benar akan menjadi gila. Seorang raja abadi muda menerobos alam raja abadi, membangun legenda yang belum pernah terdengar sebelumnya sepanjang sejarah, melebihi raja-raja dari semua era besar. Ini membuatnya tidak percaya, sulit baginya untuk menerima. Terlepas dari apakah itu dia, pohon demonik Katail, Wu Xiang atau Zhu Chong dari Laut Real, mereka semua sebelumnya mencibir, memperlakukan terobosan Shi Hao sebagai lelucon, merasa seperti dia pasti akan gagal. Inilah tepatnya alasan mengapa mereka baru saja bergegas, ingin mengambil tindakan ketika pihak lain gagal dan terluka parah, langsung mengakhiri hidupnya. Siapa sangka mereka akan menyaksikan keajaiban. Sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan terjadi di depan mata mereka. Huang menggulingkan imajinasi mereka, benar-benar berhasil. Membunuh. Bunuh, jangan beri dia waktu untuk bernafas. Jangan biarkan dia mengkonsolidasikan ranah kultivasinya. Sekarang adalah kesempatan terakhir. Beberapa raja abadi berteriak, dengan panik melemparkan diri mereka ke atas. Mereka panik. Jika Huang bangkit, maka keseimbangan yang telah dibangun selama berabad-abad akan hancur. Kekuatannya yang melebihi tingkat raja saja bisa menyapu kekuatan semua pihak. Di masa depan, jika mereka memulai perang melawannya, tidak akan ada ketegangan. Siapapun yang melawannya akan dikutuk, ditakdirkan untuk mati dan kalah. Membunuh. Beberapa raja mengambil tindakan, tidak menahan sama sekali. Sementara itu, raja abadi yang jatuh di sekitarnya dan raja abadi juga seperti ini, seolah-olah mereka menjadi gila, melakukan segala yang mereka bisa untuk mengepung dan membunuhnya. Mereka semua tahu bahwa efek masalah ini terlalu dalam, hanya dengan mempertaruhkan semuanya, mereka dapat meraih secercah harapan. Kalau tidak, mulai hari ini, Huang akan mendominasi dunia, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya. Hari ini, mereka datang untuk mengepung dan membunuh Huang, ingin menyaksikan kejatuhannya. Siapa yang mengira bahwa mereka hanya menjadi penonton keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya? Bagi mereka, ini adalah bencana. Namun, setelah jutaan tahun, bagi generasi selanjutnya, ini pasti akan menjadi sesuatu yang mulia dan spektakuler. Menyaksikan kebangkitan kaisar, ini akan menjadi masalah besar yang mengguncang sejarah. Orang-orang ini semua menjadi kontras dengan kecemerlangan Huang, terutama para raksasa ini, menjadi dekorasi yang memalukan untuk urusan besar ini. Serangan bersama mereka hanya bisa membuat kaisar ini tampak lebih mulia, membuat legenda semakin mengguncang bumi. Itulah mengapa mereka menjadi gila, menyerang dengan semua yang mereka miliki. Di kejauhan, raja-raja domain abadi semua tercengang. Siapa yang bisa mengantisipasi hasil ini? Di mata mereka, barusan, Shi Hao pasti sudah mati. Bukannya mereka tidak ingin menawarkan bantuan, melainkan karena mereka benar-benar tidak berdaya. Bahkan mereka sendiri diserang sampai tubuh mereka compang-camping, beberapa orang bahkan lebih ditekan jiwanya. Namun, pada akhirnya, itu sebenarnya hasil ini. Huang mengandalkan dirinya sendiri, pada kekuatannya sendiri untuk membantai jalannya melalui musuh-musuh dunia asing. Di medan perang, ahli muda itu menyapu para raja. Meskipun dia terluka, mungkin mati kapan saja, risiko jiwa dan raga binasa, kekuatannya masih tak tertandingi. Raja-raja yang tidak mati diretas olehnya, berubah menjadi hujan darah yang hebat, mewarnai langit berbintang kosmos menjadi merah. Kaki Shi Hao terinjak-injak. Raksasa Laut Realm Zhu Chong batuk seteguk besar darah. Semua metode rahasia yang dia aktifkan hancur berantakan, dia sendiri mundur, tubuhnya retak. Membunuh. Mata monster berkepala 9 itu memancarkan cahaya ganas. Dia sangat menentukan. Meskipun dia tahu bahwa Shi Hao kuat, dia juga dengan gila-gilaan mengambil tindakan. Pada saat itu, 3 pedang besar yang ekstrim bergabung menjadi satu, kekuatannya tidak ada habisnya. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Karena dia sudah mengambil tindakan, maka dia harus menyingkirkan Huang hari ini. Ini mungkin kesempatan terakhir. Begitu Shi Hao kembali ke puncaknya, mencoba mengepung dan membunuhnya hanya akan menjadi lelucon.
Sudah waktunya bagi tiga seni pedang hebat untuk kembali. Mereka bukan milik penjara kegelapan, bukan milik istana kuno bimbingan. Shi Hao berkata, maju dan menyerang. Dia memaksa mundur sekelompok raja abadi yang jatuh, membuat darah orang-orang itu terciprat melintasi langit berbintang. Dia mulai mengincar dan mengejar monster berkepala 9 itu. Dengan mengangkat tangannya, langit berbintang tertutup. Satu tangan menutupi langit dan kemudian turun, tidak ada yang tidak bisa ditembus, tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Monster berkepala 9 itu cukup kuat, tetapi ketika menghadapi Huang saat ini, dia tampak agak tidak enak dilihat. Tiga seni pedang hebat, tidak peduli seberapa menakjubkan, mereka masih ditekan, berubah menjadi kecemerlangan warna-warni redup, berhamburan begitu saja. Ketika tangan besar itu turun, monster berkepala 9 itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tubuhnya pecah berkeping-keping, daging berubah menjadi darah dan tulang. Dia tidak bisa menahan kekuatan semacam ini. 9 roh primordial mencoba melarikan diri. Orang yang bahkan lebih menyedihkan darinya adalah harimau putih di bawahnya, meledak di tempat, tubuh dan jiwanya terhapus. Ini adalah ahli tingkat Raja Abadi, namun mati begitu saja. Dengan suara angin kencang bergemuruh. Shi Hao meraih 9 roh primordial, menekan mereka di kolam hukum petir Dao, meninggalkan mereka di belakang untuk mengekstrak seni penenang kekacauan dan hal-hal lain. Monster berkepala 9 itu dikalahkan. Di sekitarnya, semua pengikut lainnya mati dengan menyedihkan, disapu oleh Shi Hao di langit berbintang, berubah menjadi ledakan kabut berdarah. Pergilah, orang ini sudah menjadi kaisar, atau hampir menjadi kaisar abadi, tak tertandingi di bawah langit. Kami bukan lawannya. Salah satu makhluk yang bergegas dari Laut Realm berteriak, tidak berani mengambil tindakan, berbalik dan berlari. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Teriak Shi Hao. Tubuhnya bergerak melintasi langit, kosmos tidak dapat membatasinya. Dalam sekejap, dia memotong kubah langit, menghalangi di depan. Ketika tinjunya pecah, langit dan bumi kehilangan warna. Orang-orang itu semua putus asa, berjuang dengan semua yang mereka miliki. Namun, perbedaannya jelas. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Lari. Ketika raja-raja abadi dari alam asing melihat ini, mereka semua mulai berlari. Mereka tahu bahwa situasi yang lebih besar sudah selesai. Shi Hao telah bangkit, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya lagi. Pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Kundi merong. Dia sekarang merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Siapa yang mengira bahwa dia akhirnya memprovokasi individu yang menakutkan seperti ini? Ini adalah bencana mutlak. Huang, hentikan kesombonganmu. Raja Iblis Wuxiang malah memiliki keberanian besar. Dia bertugas menahan bagian belakang. Sebuah tombak besar perunggu diarahkan ke Shi Hao dan kemudian diretas dengan keras. Bilah seputih salju tombak besar itu dipatahkan oleh satu tangan dari Shi Hao. Matanya seperti kilat dingin, melihat ke depan, menyerang dengan kekuatan penuh. Tahan terhadap semua metode, kemampuan ilahi tidak lebih dari kotoran. Wuxiang meraung, membawa kebanggaan dan kecemerlangan yang luar biasa. Dia tidak bisa menerima ini, merasa bahwa kekuatan ilahinya tak tertandingi, dan tak tertandingi. Dia menghentikan Shi Hao. Meskipun dia tahu bahwa semuanya mengarah pada bencana, ini adalah keyakinan dan kebanggaannya sebagai raksasa yang tidak pernah mati. Kekebalan kekuatan sihir klan ini bukanlah kemampuan ilahi. Itu tak tertandingi dan mendominasi. Banyak raja dan banyak raksasa tidak berdaya di hadapannya. Banyak ahli paling takut melawan Wuxiang. Namun sekarang, kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini masih tidak dapat mengubah apapun. Shi Hao juga memahami Dao ini. Mungkin miliknya tidak seluas dan sedalam ini, tapi dia sudah akrab dengannya. Bersama dengan kultivasinya yang tak tertandingi saat ini, siapa yang bisa menghentikannya? Apa yang disebut kekebalan kekuatan ajaib tidak efektif melawannya. Shi Hao memadatkan jejak tinju pecah. Langit dan bumi pecah. Kosmos meledak. Selain itu, lengan dan dada Wuxiang juga tertusuk, menjadi berdarah. Lubang berdarah itu menakutkan, membuat semua orang yang melihatnya ngeri. Wuxiang batuk darah. Dia tertawa keras, kecemerlangan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Namun, seluruh keberadaannya memudar, menjadi redup. Kemudian dia meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Wuxiang meninggal, dibunuh dengan kuat oleh Shi Hao. Shi Hao melangkah keluar, angin dan guntur mendatangkan malapetaka, sikapnya mengejutkan langit dan bumi. Itu benar-benar seolah-olah seorang kaisar turun ke dunia, menuju ke alam asing. Huang membantai sendirian begitu saja, menyerbu masuk. Dia akan melancarkan pembantaian besar-besaran, menyapu semua musuh di dunia ini. Mulai hari ini, siapa yang masih berani mengklaim kedaulatan? Raksasa domain abadi Qiyu batuk darah, mengatakan ini dari kejauhan. Huang akan membantai sampai tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengklaim kedaulatan. Ekliptik Immortal Gold Taoist berkata sambil menghela nafas. Huang bangkit begitu saja, membantai raja-raja yang tidak mati sampai mereka melarikan diri, sampai bahkan raja-raja abadi yang jatuh pun lari.
Semua musuh dalam kehancuran, melarikan diri untuk hidup mereka, semuanya dalam keadaan menyedihkan. Jenis pencapaian pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya, satu pertempuran mengejutkan dunia di bawah langit, kecemerlangannya menerangi masa lalu dan sekarang. Itu adalah legenda satu orang yang berdiri sendiri. Semua musuh di bawah langit tersapu, tidak ada yang bisa melawannya. Beberapa raja besar terbunuh, yang lain melarikan diri menuju perbatasan kosmos, berlari ke kejauhan. Apakah Huang menjadi seorang kaisar? Ini adalah apa yang semua orang bertanya-tanya. Level seperti apa yang dia capai? Semua orang bertanya-tanya apakah ini seorang kaisar sejati, atau apakah dia hanya mendekati level itu. Shi Hao mendominasi dunia, membantai jalan keluar dari domain abadi, memasuki kehampaan tanpa batas, tiba di alam asing. Dia tidak segera menyerbu masuk, malah berdiri di kehampaan.